Hadirin dimohon tetap berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelumnya kami informasikan bahwa seluruh tim yang bertugas dan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini melalui protokol kesehatan yakni dengan swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Untuk itu saya mohon izin untuk membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Investasi, Kepala BKPM, yang terhormat Menteri BUMN, yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM, yang terhormat Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, yang terhormat Rektor Institut Teknologi 10 November, yang kami hormati Kepala Daerah Jawa Timur, yang kami hormati Direksi dari Mitra Kementerian Investasi BKPM, Regional CEO Surabaya Bank BRI, Director of External Affairs Sampurna, Presiden Grab Indonesia, Vice President Public Policy and Government Relation Gojek, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, dan hadirin tamu undangan sekalian, dan terutama para pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Selamat pagi dan selamat datang dalam acara penerbitan dan pembagian nomor induk berusaha NIB bagi pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Senang sekali saya Fatma Husnasari dapat memandu acara pada pagi hari ini. Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan layanan Sistem Online Single Submission atau OSS berbasis risiko pada tanggal 9 Agustus 2021. Ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong kemudahan berusaha dan penyederhanaan pengurusan perizinan berusaha.
Fokus utama pemerintah diutamakan untuk para pelaku usaha mikro kecil perseorangan agar dapat mengurus perizinan berusaha dengan mudah dan cepat dengan menghadirkan aplikasi OSS Indonesia pada smartphone Android. Hadirin yang kami hormati, acara kita pada pagi hari ini diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya memandu doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa adimis sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami memanjatkan syukur dan doa atas segala karunia dan hidayahnya pada hari ini dapat hadir dalam acara penerbitan dan pembagian nomor induk berusaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil perseorangan. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih, berilah hidayah dan petunjuk kepada semua yang hadir di sini, agar pelaksanaan kegiatan ini sesuai yang kita rencanakan dan bisa membawa hasil yang sangat baik dan bermanfaat untuk kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penolong, tuntunlah hati kami dengan cahaya dan inayah-Mu, agar kami dapat menempuh jalan yang benar dan bisa menghadiri perbuatan yang batil, sehingga kami selalu dapatkan kemudahan dalam setiap langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tuf alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang benar dan jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM kepada yang terhormat Bapak Ahmad Idrus. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Investasi Bapak Bahlil Hadalia, yang terhormat Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, yang terhormat Menteri Koperasi UKM Bapak Teten Mas Duki, Rektor ITS Bapak Profesor Muhammad Asari yang kami hormati, Bapak Wagub Provinsi Jawa Timur yang kami hormati, para Bupati seprovinsi Jawa Timur yang berkenan hadir pada hari ini, ada Bapak Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, Bupati Mojokerto, Ibu Wali Kota Mojokerto, Bapak Wali Kota Surabaya, jika
sampai tadi malam berkenan untuk hadir, konfirmasinya seperti itu. Juga yang terhormat para pejabat eselon 1, staf khusus, tenaga ahli di lingkungan Kementerian Investasi BKPM, Bapak pejabat eselon 1 dari Kementerian BUMN, ada Deputi Pak Teddy, juga dari eselon 1 dari Kementerian Koperasi UKM, para mitra investasi dari BRI, Sampurna Tokopedia, Gojek, Grab, juga para pimpinan organisasi profesi, Kadin, HIPMI yang berkenan hadir, asosiasi UKM yang berkenan hadir, Kepala Dinas DMPTSP Provinsi Jawa Timur dan jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, pelaku usaha mikro kecil, mas-mas, mbak-mbak, piye kabare, Mbok dan kakak-kakak dari Bengkalan, Madura, ada yang hadir. Terima kasih dari jauh-jauh dari Madura menyeberang Suramadu hadir pada hari ini. Hadirin undangan yang berbahagia, puji syukur kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih, atas perkenannya sehingga pada hari ini kita dijumpakan di kampus ITS. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan karena suatu kebetulan, tapi ini irada Allah, irada Tuhan, kehendak Tuhan bahwa ada campur tangan Tuhan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat warga Jawa Timur. Ini bukan suatu kebetulan. Jadi ini sangat, kita kemarin pilih tempat, kenapa harus di ITS ini, karena sejarah kononnya banyak konglomerat itu dimulai dari ketika dia masih mahasiswa. Jadi kita pilih ITS ini untuk tempat kegiatan ini, Pak Rektor. Pertama-tama kami akan melaporkan kegiatan penyerahan NIB pada hari ini. Ini cukup spesial, kenapa ada 3 menteri yang hadir di tempat ini untuk menjemput bapak-bapak dan ibu-ibu pelaku usaha mikro kecil menengah pada hari ini. Suatu yang luar biasa, ada Bapak Erik, ada Bapak Bahlil, ada Pak Teten. Ini mereka membawa pesan dari Bapak Presiden bahwa pemerintah sekarang mengafirmasi berpihak kepada mikro kecil untuk berpesan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus dan mau berusaha. Ini sehingga beliau bertiga ini jarang ini dalam satu kegiatan terus satu panggung. Kalau biasa di musim-musim pemilihan itu biasa, tapi kalau untuk ke UMK baru ada 3 menteri yang datang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, itu harus memang berusaha. Dan bagi yang muslim itu adalah sunnatullah, dia dapat untung dan nanti masuk surga. Karena itu pekerjaan Rasulullah itu berdagang.
termasuk Nabi Isa, Yesus Kristus itu juga UMK, mobeler, pembuat tukang kayu. Jadi orang-orang UMK itu hebat-hebat. Kemudian pesan yang kedua adalah pemerintah hadir untuk membagikan, mengapresiasi untuk membagikan nomor induk berusaha kepada pelaku UMK. Bahwa setelah Undang-Undang CK, klaster perizinan itu sekarang jalan. Sekarang ini sudah 5.000 lebih NIB yang diterbitkan. Nah, jadi sekarang sudah mudah untuk kita mengurus perizinan untuk berusaha. Dan pesan yang ketiga adalah mengajak kepada seluruh pelaku usaha yang sudah melaksanakan usahanya tapi belum memiliki NIB supaya segera mengurusnya. Karena sekarang mengurus NIB itu sudah mudah, cepat, transparan, dan yang penting adalah gratis. Jadi ada yang pungut perizinan, pungut biaya sana sini, nanti lapor ke Pak Menteri Investasi melalui Deputi Pelayanan. Nah, begitu. Itu tujuannya kita laksanakan kegiatan pada hari ini. Kemudian rangkaian kegiatan pada hari ini sudah terlaksana sejak hari Senin tanggal 20 kita melakukan coaching klinik untuk UMK. Juga hari kemarin di hari Ahad kita telah melaksanakan sosialisasi tentang pengurusan IMB dari Kementerian Investasi yang pematerinya Ibu Cantik, Ibu Tina Talisa. Jadi kemarin saya itu tidak ada yang ngantuk. Kemudian juga ada sosialisasi izin edar pangan, olahan untuk pelaku usaha mikro dan kecil dari Badan POM. Kemudian sosialisasi strategi pemasaran online untuk produk usaha mikro dan kecil dari Kementerian Koperasi dan UMK. Sudah kemarin kita lakukan. Lalu sosialisasi pembiayaan kredit usaha rakyat KUR untuk pelaku usaha UMK. Persorangan dari Bank BRI. Dilaksanakan secara luring dan daring. Kemudian peserta yang hadir saat ini dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, itu kurang lebih 1.000 orang dari pelaku usaha UMK. Luar biasa, tepuk tangan buat mas-mas dan mbak-mbak, embu dan kakak yang dari Madura. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kemudian terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri Investasi sudah memberikan kesempatan untuk kegiatan ini dilaksanakan tahun 2021. Kemudian Bapak Menteri BUMN, Bapak Menteri Koperasi UMKM sudah hadir. Bapak Wagub, terima kasih banyak. Bapak Rektor atas tempatnya. Juga terutama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir saat ini yang dari atas lantai ini sampai ke atas UMK. Terima kasih banyak. Matur suwun. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman dari steering komite, dari Pak Andi dan teman-teman, dan seluruh hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Semoga usahanya untung dan masuk surga nanti. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Idrus atas laporannya. Dan selanjutnya kita akan menyimak sambutan Gubernur Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Kepada yang kami hormati, Bapak Emil Elistianto Dardak, kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Sohibul Hajat, Bapak Menteri Investasi, Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Koperasi UMKM, Bapak Teten Masduki, beserta segenap jajaran pimpinan dari kementerian-kementerian. Yang kami hormati Sohibul Bait, Tuan Rumah, Bapak Rektor ITS, beserta segenap jajaran. Yang kami hormati Bupati Wali Kota, Tuan Rumah juga Pak Wali Kota Surabaya, Pak Bupati Gresik. Yang kami hormati segenap perwakilan instansi vertikal yang hadir, juga mitra-mitra dari Kementerian Investasi, mitra usaha yang telah mendorong juga pemberdayaan usaha mikro kecil, rekan-rekan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dinas-dinas, UMKM, penanaman modal, dan tentunya yang sangat kami banggakan seluruh pejuang usaha mikro kecil dari Jawa Timur yang hadir di sini pada pagi hari ini. Tahun 2021 sudah akan segera berakhir dan kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa kita diberikan kesehatan untuk masih bisa hadir di sini menyaksikan langsung hadirnya 3 pemimpin luar biasa, Bapak Menteri Investasi, Bapak Menteri BUMN, dan Bapak Menteri KUKM. Sugeng Rawuh, selamat datang Bapak-Bapak. Suatu kehormatan bagi Jawa Timur, bagi kami semua untuk menyambut kedatangan Bapak-Bapak di sini bersama dengan Pak Rektor ITS, karena memang Jawa Timur yang merupakan perekonomian terbesar kedua di Republik Indonesia. Siapa yang menggerakkan perekonomian terbesar kedua di Indonesia ini? 57% atau hampir 60% adalah UMKM. Oleh karena itu, keberpihakan yang diberikan kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden dan Bapak-Bapak Menteri pada pagi hari ini hadir langsung. Sekarang semua bisa daring, tetapi kenapa beliau-beliau hadir langsung ini suatu kehormatan. Artinya beliau benar-benar ingin menunjukkan bagaimana pemerintah benar-benar ingin hadir mendukung segenap UMKM. Kami hadir di sini full tim Bapak, seluruh elemen Jawa Timur, ada yang dari HIPMI, Kadin, semuanya juga hadir di sini karena kita sangat berbahagia bahwa yang dikatakan perizinan ini mudah, perizinan ini sederhana, ternyata bukan hanya janji tetapi adalah suatu bukti yang telah dihasilkan hari ini. Jadi mengenang kembali Pak Menteri, mohon izin singkat saja. Saya ditugasi Bu Gubernur karena beliau sedang di Muktamar NU. Beliau sangat menekankan pentingnya kita mendampingi UMKM. Dan tugas kami adalah nyekrup Pak Menteri. Nyekrup dengan kebijakan Bapak-Bapak. Pak Menteri Investasi dalam kemudahan perizinan dan pendampingan investasi, Pak Menteri BUMN yang memberikan ekosistem kemitraan dengan BUMN, dengan holding ultramikro dan lain sebagainya, dengan program padi yang memberikan kesempatan kepada UMKM untuk langsung menjadi vendor di sistem belanja online-nya UMKM. Pak Menteri KUKM yang terus memberikan pendampingan baik melalui program technical assistance maupun dana bergulir. Kami tugasnya nyeprup Pak, bukan duplikasi, bukan kemudian tumpang tindih tapi nyekrup. Nah, bagaimana kami akan nyekrup Bapak? Tentunya seluruh jajaran kami siap. Kita punya 5 kantor Bakorwil, ada di Madura, di Pamekasan, ada di Malang, ada di Madiun, ada di Bojonegoro, ada di Jember. Semuanya siap untuk kemudian bisa mendampingi UMKM atau khususnya pada hari ini usaha mikro kecil yang telah mendapatkan NIB dengan berbagai program Pemprov, sehingga ini menjadi satu sinergi yang maksimal. Nah, memang dulu saat jadi bupati saya teringat betul ada satu pengalaman toko underdeal, cuman jualan baut sama sekrup. Tahun 2016 Pak Menteri datang kemudian berkata saya mau buka toko di kawasan Ruko. Kemudian mereka bilang tapi disuruh izin macam-macam, HO apa segala macam. Karena apa? Karena untuk melihat dampaknya. Padahal jelas-jelas di samping-sampingnya itu juga jualan yang sama. Hari ini insya Allah kata-kata perizinan berbasis resiko menjadi suatu hal yang luar biasa. Karena kita aparatur di daerah juga tidak mungkin
energinya satu persatu dihabiskan untuk memproses perizinan dengan sangat detail. Saya yakin Pak Wali Kota dan Bupati juga sama. Maka dengan memberikan kami landasan bekerja berbasis resiko, kami bisa fokus kepada investasi yang memang punya resiko lingkungan, punya resiko sosial. Untuk yang sederhana, apalagi untuk ibu-ibu sekalian dan ibu bapak sekalian yang hadir di sini, ini bisa dipermudah sehingga bisa langsung berusaha. Saya tidak boleh panjang-panjang karena yang paling penting beliau-beliau. Terakhir kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih karena ini akan luar biasa. Kalau ibu, ini tadi saya disampaikan bahwa ini spesial, tanggal 22 Desember adalah momen spesial bagi ibu-ibu yang hebat sekalian. Tapi nanti pesan mutiaranya langsung dari Menteri, ya. Tapi kalau saya nggak nyebut juga nggak afdol, jadi saya hanya ingin mengucapkan selamat hari ibu. Tetapi yang ingin kami sampaikan sekali lagi, kesempatan ini setelah punya izin, itu banyak sekali. Di sini ada nama-nama yang hadir di sana. Saya tahu bahwa sudah punya bahkan kesempatan mengakses pembiayaan. Pembiayaan dari programnya Pak Menteri BUMN, dari LPDB dan lain sebagainya. Kalau sudah punya izin lebih dipercaya, mau kerjasama lebih dipercaya. Dan Pak Menteri, karena sudah ada NIB, insya Allah Dinas Koperasi UKM akan fokus juga kepada yang sudah punya NIB untuk program-program pendampingan. Seperti Millennial Job Center. Millennial Job Center adalah program yang kami dorong, ini Pak Rizky ya, Grab. Jadi UMKM sekarang harus bisa jualan hibrid, jualan langsung maupun jualan online. Semua di sini pasti sudah jualan online ya? Sudah. Nah kalau panjenengan perlu, ini sudah dapat NIB, nanti dapat pembiayaan dari Pak Menteri, maka Pak Menteri UMKM mohon izin, kami punya program talenta digital dari Jawa Timur, termasuk mahasiswa atau lulusan dari ITS dan lain-lain, yang bisa membantu desain grafis, yang bisa membantu programming, yang bisa membantu digital marketing, yang bisa membantu membuatkan video profil, membuatkan logo kemasan. Tenaga-tenaga ini kita perbantukan kepada UMK yang ada di Jawa Timur agar bisa berdaya saing. Ini manfaatnya membantu UMK transformasi digital, tapi juga memberdayakan talenta yang ingin bekerja sebagai freelance. Mudah-mudahan kami bisa sekali lagi nyekrup dengan program Bapak-Bapak Menteri sekalian. Sekali lagi kami berterima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dalam penyampaian kami. Sekali lagi semoga beliau semua, Bapak-Bapak Menteri beserta jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan di dalam menjalankan tugasnya dan amanahnya untuk memajukan perekonomian kita, terutama usaha mikro dan kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Emil Elistianto Dardak atas sambutannya. Dan selanjutnya, mari bersama-sama kita akan dengarkan sambutan Menteri BUMN kepada yang terhormat Bapak Erick Thohir. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ini yang hebat Menteri Investasi. Pantesan beliau ini disayang sama istri. Beliau tahu ini hari ibu, makanya hall yang besar ini diisi oleh ibu-ibu semua. Tepuk tangan. Yang terhormat, sahabat saya, mentor saya, Pak Teten, Menteri Koperasi dan UMKM. Tentu adik saya, Wakil Gubernur Jawa Timur, ini Mas Emil, Pak Rektor. Alhamdulillah ini 2 kali datang ke ITS. Kalau sebelumnya mengenai teknologi, hari ini mengenai UMKM. Jadi rupanya ITS ini fleksibel, bisa yang tinggi, bisa yang menengah. Tentu para bupati, wali kota yang hadir, terima kasih atas kehadirannya. Dan tentu para BUMN dan para perusahaan swasta yang hadir. Tentu kalau saya lihat sekarang banyak sekali ibu-ibu yang hadir, saya mau tanya dulu.
Ini masih pada nonton sinetron tidak? Tidak. Oh. Yang nonton sinetron coba angkat tangan dulu, mana? Enggak ada. Hah? Jadi enggak ada yang nonton sinetron Ikatan Cinta? Hah? Oh, ada. Jadi sebenarnya saya mau sambungin begini. Kenapa saya bicara sinetron Ikatan Cinta? Ini benar-benar ikatan cinta dari Bapak Presiden untuk UMKM. Karena tepat sekali yang disampaikan Pak Wagub tadi. Bagaimana kami bertiga sebagai pembantu-pembantu Presiden ditugaskan untuk memastikan bahwa negara hadir. Pemerintah pusat hadir, apalagi sekarang didukung oleh pemerintah daerah, BUMN dan swasta. Untuk memastikan apa? Memastikan tadi bahwa UMKM yang selama ini hanya objek, tapi di bawah pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, ini adalah sesuatu yang dipastikan konkret dibantu. Tepuk tangan buat Bapak Presiden. Karena itu tentunya saya sebagai Menteri BUMN juga melakukan program-program. 2 program yang kita lakukan. 1, memastikan bahwa Kementerian BUMN ini bersih dari oknum atau figur yang menghambat UMKM. Yang kedua, kita memastikan tadi pendampingan pembiayaan untuk UMKM. Karena itu sejak awal kita melakukan program bersih-bersih BUMN yang tidak lain memastikan tadi keberpihakan BUMN untuk UMKM ini nyata. Jangan juga kita punya program baik tetapi ada oknum-oknum di BUMN yang menghalangi. Kita copot oknum-oknum yang koruptif. Ya, karena ini bagian penting. Karena itu kita dorong juga para pimpinan yang BUMN punya core value, punya dasar yaitu akhlak. Dan tentu baru programnya bisa jalan. Karena tidak mungkin program jalan tanpa tadi manajemen atau individu yang mau menjalankan program itu. Ini hambatan yang paling berat. Ketika kita biaya sekarang yang namanya program untuk UMKM, kita memastikan juga tidak mau yang namanya BUMN-nya untung, UMKM-nya buntung. Nah, karena itu kita pastikan. Tadi Pak Emil sebutkan beberapa program dan itu memang yang kita dorong hari ini. Salah satunya program bagaimana memastikan kita punya kapal induk besar untuk UMKM yang namanya BRI. Dulu ketika saya baru masuk, alhamdulillah sekarang direksi dan komisarisnya baru dan mendukung. BRI itu dulu 40% pinjaman kepada korporasi besar. Judulnya saja Bank Rakyat Indonesia. Padahal untuk korporasi besar sudah ada Bank Mandiri. Kita balikan Bank Rakyat Indonesia untuk ultramikro dan UMKM. Dan kita gabungkan dengan PNM dan Penggadaian. Alhamdulillah hasilnya ada hari ini. Hari ini jumlah ibu-ibu mekar itu 10,9 juta nasabah. Dengan total pembiayaan 42 triliun. Berarti apa? Di saat Covid terjadi, ultramikro, ibu-ibu mekar bisa tumbuh 5,3 juta dalam waktu 1,5 tahun. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Pemerintah hadir, pemerintah memberi kesempatan. Program lainnya juga tadi.
kita memastikan keberpihakan BUMN dalam segi pengadaan. Yang tadinya pengadaan hanya antar BUMN, saling bisa menunjuk langsung, tetapi sekarang kita pastikan yang di bawah 400 juta kita untuk UMKM. Kita kerjasama sama HIPMI, kita kerjasama IWAPI, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, dan juga semua UMKM kita lakukan. Hari ini sudah bergabung 13.700 UMKM dengan nilai transaksi yang terus meningkat, yaitu 17,4 triliun. Nah, dua hal ini yang membuktikan bahwa kita hadir. Nah, tapi pertanyaannya, kesempatannya hadir, para UMKM, ultramikro, ibu-ibu, dan semua para penggiat berani nggak melakukan kerja keras? Saya memberi contoh yang luar biasa. Ini terjadi di Surabaya. Saya senang makan, makanya badannya besar. Salah satunya yang saya senang yaitu nasi cumi di depan Pasar Atom. Ya, 1,5 tahun yang lalu saya ke situ masih gerobak. Kemarin setelah dari acara ITS saya mampir. Sekarang sudah di ruko. Rukonya harganya 3 miliar. Artinya apa? Bisa kalau mau. Kerja keras dan mempunyai produk yang unggul. Contoh nasi cumi Ibu Atun yang tadinya gerobak sekarang bisa di ruko. Silakan cek, sekalian promosi. Ini artinya apa? Bisa. Kalau kitanya sendiri mau. Apalagi sekarang Pak Menteri Investasi dan Pak Menteri Koperasi dan UKM membuat sesuatu yang jauh lebih mudah sekarang. Dan juga Pak Menteri Koperasi ini punya program yang luar biasa, pendampingan dan juga pembiayaan yang tidak kalah besar sama BUMN. Jadi saya berharap kesempatan yang digulirkan oleh Bapak Presiden ini, kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengusaha, ini menjadi sebuah program yang nyata. Dan dengan segala kerendahan hati saya harapkan ibu-ibu pastikan berjuang mati-matian untuk masa depan yang lebih baik. Dan jangan takut, ekonomi kita terus tumbuh sampai 2045. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Hadirin yang kami hormati dan para pelaku usaha mikro kecil perseorangan yang kami banggakan. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Koperasi dan UKM kepada yang terhormat Bapak Teten Mas Duki. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu kita yang keren-keren. Pertama-tama saya ingin menyapa sahabat saya Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Tuan rumah, ini menteri yang paling disayang Pak Jokowi, karena menteri paling lincah katanya, Pak Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Hanya Pak Bahlil yang mengubah BKPM jadi menteri kementerian. Juga Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, juga para kepala daerah,
kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak M. Rizal, Wakil Ketua Bidang BPP HIPMI Pak Andi Mataliti hadir. Juga Bapak Rektor Pak Insur Muhammad Asari, dan juga para undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi ini hadir dari Tokopedia, Grab, dari Sampurna Group. Bapak Ibu sekalian, UMKM adalah pahlawan yang sesungguhnya. 97% lapangan kerja disediakan oleh UMKM. Jadi bukan yang gede-gede, yang gede itu cuma 3%. Ya, terutama adalah yang sektor mikro, karena 99,6% pelaku usaha di Indonesia itu adalah yang mikro. Nah, yang mikro ini Pak Erik punya militansi dan ketangguhan yang sangat luar biasa. Mau krisis 98, 2008, hari ini pandemi, mereka inilah yang menyelamatkan ekonomi Indonesia. Karena itu Pak Presiden selalu memberi pesan kepada kami bertiga supaya kami bisa menjadi teman UMKM. Ya, teman untuk maju. Ya. Karena itu saya ingin berterima kasih kepada Pak Bahlil yang sudah mempermudah urusan NIB ya dengan aplikasi OSS ya, dan saya juga terima kasih terus diperbaharui sehingga saya kira nanti tidak ada alasan lagi bagi UMKM untuk kesulitan ya untuk mengurus izin usaha. Nah, kita tidak ingin yang mikro-mikro ini terus mikro, terus informal, atau dalam skala ekonomi rumah tangga. Kita ingin yang mikro ini naik kelas, ya dari informal ke formal. Nah, pendekatan kita yaitu adalah membangun ekosistem usahanya, ya. Salah satunya dengan kemudahan memperoleh izin NIB. Nah, nanti selain dengan NIB, nanti akses kepada pembiayaan, juga pendampingan yang berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM, NIB ini penting. Karena nanti dengan Bapak Ibu sekalian mendapatkan NIB, Bapak Ibu sekalian udah tidak dianggap lagi perusahaan informal, ya sudah punya badan hukum, ya bisa bekerja sama dengan pihak lain, akan lebih mudah. Kalau ada opportunity bisnis bisa ambil, bisa mengakses pembiayaan yang lebih baik, bisa mendapatkan izin edar dari BPOM atau PIRT dari daerah, bisa mendapatkan sertifikasi halal dan lain sebagainya. Yang itu sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan usahanya. Ya, jadi ini penting kita urus, dan sekarang Bapak Ibu sekalian harus bantu untuk mensosialisasikan, karena masih ada teman-teman pelaku mikro yang ketakutan ngurus NIB, takut dipungutin pajak katanya. Ini enggak, ini ya, ini kita udah urus lah. Pajaknya untuk UMKM kita minta tetap 0,5%, ya. Nah, jadi ini penting. Nah, selain itu kami juga dalam upaya untuk mendorong UMKM naik kelas, kami juga mengembangkan konsep kemitraan. Ya, kemitraan usaha besar dengan usaha kecil. Karena itu dengan Pak Bahlil
sejak Undang-Undang Cipta Kerja kita bahas, sudah menekankan kalau ada investasi harus menggandeng UMKM. Ya, kami juga dengan BUMN mengembangkan kemitraan, ya, UMKM dengan BUMN dalam konsep rantai pasok. Jadi UMKM itu nanti bisa membuat komponen-komponen produk yang dibutuhkan oleh BUMN, ya, dalam sistem produksinya. Ya. Nah, seperti UMKM di Jepang, di Korea Selatan, di Amerika, katakanlah di China, UMKM-nya itu tidak berdiri sendiri. UMKM itu bagian daripada rantai pasok industri nasionalnya. UMKM menjadi rantai pasok industri global. Ya, jadi UMKM dengan yang besar itu bukan bertarung, bukan berkompetisi, tapi dia terintegrasi. Sehingga kalau ekonomi nasional tumbuh, industrinya tumbuh, nah UMKM-nya juga ikut tumbuh. Nah ini yang kita akan terus kembangkan supaya UMKM kita juga sudah mulai masuk ke produk-produk yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi, ya, supaya kita maju, ya, karena pasar kita sekarang sudah terbuka dan kita harus menyiapkan produk UMKM yang punya daya saing produknya. Nah, untuk mendukung UMKM naik kelas, selain ekosistem perizinan, kita juga sekarang terus meningkatkan pembiayaan untuk UMKM. Saat ini Pak Presiden sudah menugaskan kepada kami semua untuk menaikkan porsi kredit perbankan untuk UMKM, yang saat ini baru 19,8%, tapi Pak Presiden sudah minta secara bertahap sampai 2024 nanti sedikitnya 30%. Kredit UMKM untuk, ya, kredit perbankan untuk UMKM. Jangan dulu tepuk tangan karena di Malaysia sudah lebih dari 40%. Ya. Di Thailand juga sudah lebih 40%. Bahkan di Korea Selatan 81% kredit perbankannya itu untuk UMKM. Nah, yang gede di mana nyarinya? Di pasar modal. Ya. Nah, karena itu setiap tahun porsi KUR kita terus naikkan. Tahun lalu 190 triliun, tahun ini 285 triliun, tahun depan 350 triliun dan terus akan kita naikkan sampai nanti 2024 itu porsi kredit perbankan untuk UMKM itu 30%. Nah, ini harus menjadi semangat kita ya, Bapak Ibu sekalian, untuk membenahi usahanya. Karena kalau kredit perbankannya diperbesar, Bapak Ibu sekalian juga usahanya harus membesar supaya kreditnya bisa diserap, ya. Tapi kalau Ibu Bapak sekalian tidak berkembang usahanya, nanti porsi kreditnya tidak terus kita tambah, ya. Nah, kami juga mengembangkan pembiayaan untuk koperasi, ya, lewat LPDB. Nah, KUR cluster, ya, KUR cluster itu yang sekarang misalnya sudah terhubung dengan Tokopedia, dengan Grab, dengan ekosistem digital, itu bisa memanfaatkan KUR yang tanpa plafon batas atas. Ya, tergantung berapa mitranya yang sudah terhubung dengan off-taker. Nah, begitu juga dengan UMKM yang sudah terhubung dengan klaster misalnya off-takernya, itu juga bisa memanfaatkan KUR. Intinya pemerintah sekarang ingin UMKM ini bangkit. UMKM ini tumbuh, tidak terus mikro, ya. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, lalu dari aspek market demand, ya, setelah perizinan dipermudah, pembiayaan diperkuat, pendampingan, lalu market demand-nya kita perkuat. 40% belanja pemerintah sekarang harus menyerap produk UMKM, ya. Kuliner bisa jualan lewat online untuk rapat-rapat di kantor, lewat bela pengadaan, ya, bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian bisa juga menjadi vendor pengadaan pemerintah untuk furniture, alat tulis kantor, ya, macam-macam, permesinan dan lain sebagainya, alat pertanian, alat kesehatan. Tahun ini sekitar 447 triliun dan ini sudah menjadi kewajiban karena sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi itu. Nah,
kami juga bermitra dengan Pak Erik, dengan BUMN. Sekarang Pak Erik membuat pasar digital BUMN. Ya, itu kita terus dengan Pak Erik karena ini nanti bisa lebih besar kalau semua BUMN belanja di pasar digital lebih besar daripada belanja pemerintah. Nah, karena itu penting Pak Erik hadir di sini. Ya, menjadi teman BUMN, menjadi teman UMKM selain dari rantai pasok juga dari segi penyerapan produk UMKM untuk konsumsi BUMN. Nah, kami juga di Undang-Undang Cipta Kerja sudah diatur 30% ruang publik seperti pelabuhan, terminal, bandara, rest area di jalan tol 30% untuk UMKM. Nah, jadi Pak Jokowi begitu memanjakan UMKM. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian kita semangat ya. Siap maju? Nah, gitu. Nah, saya tidak akan panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan demikian tadi sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki. Selanjutnya kita sama-sama menyaksikan tayangan video untuk menggambarkan penggunaan sistem OSS berbasis resiko berikut ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan peluncuran sistem online single submission OSS berbasis risiko. Sejak resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2021, OSS berbasis risiko telah menerbitkan lebih dari 570.000 nomor induk berusaha atau NIB. Data Kementerian Investasi BKPM menunjukkan bahwa dari seluruh NIB yang sudah diterbitkan, 98% diantaranya adalah pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Sebaran wilayah asal pelaku usaha juga merata di 34 provinsi. Di Jawa Timur, hingga kini telah terbit lebih dari 80.000 NIB atau setara dengan 14% data nasional. Ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi kedua dengan jumlah NIB terbanyak. Yang menjadi pahlawan benteng pertahanan ekonomi nasional itu adalah UMKM, bukan pengusaha-pengusaha besar. Lapangan pekerjaan di Indonesia ini totalnya 131 juta. Dari 131 juta itu adalah yang paling banyak UMKM, 120 juta. Yang menjaga ibu pertiwi negara kita siapa? Yaitu UMKM. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa UMKM Indonesia adalah fondasi daripada pertumbuhan ekonomi kita, baik dalam berusaha dan juga pembukaan lapangan kerja. Karena itu kita perlu berterima kasih kepada para pelaku UMKM yang sudah bisa menyediakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Kita hari ini perlu segera mentransformasi UMKM kita dari yang informal ke formal. Untuk memberikan kemudahan pengurusan NIB bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK perseorangan, sejak 10 Desember lalu telah tersedia layanan aplikasi OSS Indonesia melalui smartphone Android. Nggak serumit yang dipikirin. Kan kalau dulu izin-izin usaha gitu kan banyak ini itu kesana kemari. Kalau ini bisa di rumah juga bisa gitu ya. Nggak nyampe 1 jam, alhamdulillah dengan menggunakan iktp aja bisa diakses oleh HP. Pengisiannya sangat simpel sekali. Saya ngisi langsung jadi, udah bisa di-download. Tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Saya sangat
berterima kasih mendapatkan NIB. Sekali lagi saya tegaskan, reformasi kemudahan layanan perizinan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, mendorong lebih banyak wirausahaan baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemudahan yang diberikan pemerintah melalui online single submission OSS berbasis risiko. Dan berikutnya kami mengundang 7 pelaku usaha mikro kecil perseorangan perwakilan mitra Kementerian Investasi BKPM untuk ke atas panggung dengan membawa NIB yang sudah dimiliki. Hari ini bertepatan dengan Hari Ibu yang berlatar belakang Kongres Perempuan tahun 1928. Karena itulah hari ini seluruh pelaku usaha mikro kecil perwakilan mitra adalah perempuan-perempuan hebat, pejuang ekonomi. Selanjutnya kami mengundang perwakilan UMK dari mitra. Yang pertama Bank BRI, Ibu Ani Rufaidah. Dari Sampurna, Ibu Nur Nabaiyah. Dari Grab, Ibu Nur Rahmawati. Gojek, Ibu Elisa Setiadewi. Dari Tokopedia, Ibu Astri Dwi Lestari. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Ibu Suparmi. Dan mahasiswi ITS Surabaya, Reza Ayu Amelia Cahyaning Tias. Kami juga mengundang untuk berfoto bersama ke atas panggung kepada Menteri Investasi Kepala BKPM, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kami silakan. Dalam sesi foto bersama ini kami mohon untuk ibu-ibu yang berada di atas panggung, bagi pelaku usaha yang ada di atas panggung untuk mengangkat NIB-nya dan menunjukkan setinggi-tingginya, dan juga diikuti bersama oleh seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini untuk ikut mengangkat NIB-nya, baik itu yang berada di bawah panggung dan juga yang ada di tribun. Kami mohon untuk mengangkat NIB-nya dan menunjukkan. Dalam hitungan ketiga, kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Luar biasa. Terima kasih. Dan kami mohon berkenan Bapak Bahlil Lahadalia untuk tetap berada di tempat bersama dengan 7 pelaku usaha mikro kecil perseorangan. Dan kepada Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, kami persilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Menteri Investasi dan Kepala BKM Bapak Bahlil Lahadalia untuk berdiskusi singkat atau berbincang-bincang bersama pelaku usaha. Kami silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Ibu Suparmi. Ibu Suparni? Suparmi. Suparmi? Iya. Ini namanya seperti nama istri saya, Sri Suparni. Benar ini, benar ini. Ibu usahanya apa? Saya mempunyai usaha es puter, es krim puter, ya. Udah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Selama 5 tahun Ibu udah punya izin belum? Atau Belum. sudah? Ini masih barusan mengikuti. Ini baru? Iya. Ibu buat sendiri atau orang lain yang buat? Dari UPT Pelatihan Koperasi. PT Pelatihan Koperasi. Ibu sekarang modal kerjanya berapa? Sekali Satu bulan. 1 bulan. 1,5 1,5 juta.
1 bulan. Iya, kan saya berdasarkan pesanan untuk hajatan orang pernikahan dan pesta-pesta ya, seperti itu. Jadi berdasarkan hajatan. Iya. Semakin banyak hajatan, semakin besar pesanannya. Iya. Ibu mau dapat order banyak? Mau. 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 Kita todong menteri yang punya perusahaan banyak di Jawa Timur ya. Ibu mau butuh modal kerja nggak? Butuh modal kerja nggak? Butuh. Butuh. Kita todong menteri. Pak Erik, ayo Pak Erik, sini Pak Erik. Sini Pak Erik. Ayo Pak Erik. Kan demi pengembangan dan kemajuan usaha kami, Pak. Betul. Ini BUMN di Jawa Timur ini Pak Wagub banyak kan? Banyak kan? BUMN kalau mau cari es krim, cari makan, jangan di restoran besar, pakai UMKM. Ini Pak Erik, Ibu. Ini Menteri BUMN. Silakan Ibu. Tapi usaha saya itu masih manual, Pak. Jadi belum punya mesin gitu. Ibu butuh modal kerja kan? Iya. Ibu todong menterinya, ayo. Silakan Ibu minta, ayo Pak Erik. Ini kolaborasi yang baik. Menteri investasi bagian todong-todong, menteri lain yang bagian eksekusi. Mesinnya berapa Bu harganya? Harganya itu kan per tabung, Pak. 1 tabung itu 500.000 untuk kapasitas 180 orang, 80 porsi. Perlunya berapa tabung? Tergantung berapa orang itu punya hajatan mengundang. Kalau yang hajatan 2.000, berapa tabung? Ya 1 tabung 175 kali undangan itu. Berarti 15 tabung. Iya. Ya udah, nanti 20 Menteri juta. BUMN sama Menteri Investasi patungan jadi investor. Terima kasih, semoga menjadi berkah, Pak. Udah Bu ya. Jadi udah dapat modal investasi 25 juta hari ini. Nanti pasarnya, nanti Menteri BUMN lewat Bank BRI. BRI mana ada? BRI? Mana BRI? Pimpinan BRI ada? Bu, sini Bu. Bu, sini Bu. Setiap minggu ini harus dapat order ya. Tugas Ibu gimana caranya cari market. Bu, dibantu. Jadi kalau ada nasabah lain atau order-orderan, kita harus pakai UMKM sesuai dengan padi UMKM kan, memang udah sesuai kan? Baik, Tolong Bapak. ya. Ya, siap Bapak. Ya Bu ya, selamat Bu ya. Nanti dicatat nomor teleponnya Bu. Iya. Ya. Nanti langsung kami tindak lanjutin. Ibu senang nggak ketemu sama Pak Erik? Senang sekali, jarang-jarang ketemu sama Pak Eri. Senang sekali. Bu, pemilik Inter Milan. Iya, tahu. Ya. Tahu Nggih, kalau dia. matur suwun Bu. Nggih, Bu, sami-sami. makasih. Siap. Masih mahasiswa saya dengar. Sudah lulus sih Pak. Kapan? Dari Maret kemarin. Namanya siapa namanya? Reza Ayu Amelia. Reza Ayu Amelia. Reza, usaha apa Za? Bakso aci Pak. Bakso? Iya bakso aci. Omsetnya berapa sekarang? Omsetnya masih sekitar 3-4 juta sih Pak. Per bulan. Per bulan. Modalnya berapa Za? Awalnya 1 juta karena kan waktu itu reseller. Sekarang karena market demand-nya udah tinggi jadi memutuskan untuk produksi sendiri gitu. Berapa modalnya per bulan? Sekitar 1 juta juga 1 sih, juta Pak. juga. Iya. Za, kamu sudah punya ini baru aja kan? Belum lama? Iya, baru aja. Mau mengembangkan usaha kamu? Mau Pak. Karena kamu mahasiswa, saya dulu kebetulan Ketua Umum HIPMI mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha. Saya kasih kamu modal 5 juta ya dari Menteri Investasi ya. Ya. Kamu harus fight. Ya Za ya. Bagus. Ini kalau Pak Erik bisa kasih lebih banyak, masa Menteri Investasi kalah kan nggak mungkin. Mbak, namanya siapa? Saya Astri, Pak. Astri? Iya, Astri. Oke, Astri usaha apa sekarang? Sekarang saya ada usaha itu, reseller perawatan tubuh. Dengan Tokopedia? Iya, dengan Tokopedia. Omsetnya berapa? Untuk saat ini 100 juta, Pak. 100 juta? Iya. 100 juta berarti profit kamu 30 juta per bulan? Kurang dari itu, Pak. Sekitar 15, 18. 18 juta? Iya. Kalah pegawai negeri eselon 3A. Makanya jangan jadi PNS terus. Ini coba lihat, cuman apa tugasnya cuci-cuci buku aja kan? Bukan Pak, tapi apa namanya reseller
dari produk kecantikan. Oh, kecantikan. Iya. Oke, apa yang kamu butuh sekarang? Ada Menteri BUMN, ada Menteri Koperasi, ada Menteri Investasi, ada BRI. Apa yang kamu butuh sekarang? Tambahan modal Pak untuk lebih stok barang sama untuk memperluas bisnisnya. Laporan keuangan di perusahaan kamu bagus kan? Ada. Bagus. Ini izinnya? Iya. Pak Erik, Ibu Kakanwil, ini omset 100 juta per bulan. Jadi kalau BRI nggak mau nasabah kayak begini, BRI paling rugi di muka bumi ini. Nah, langsung ya Ibu ya, kasih modal kerja. Udah ini dasar. Jadi ini dasar untuk bisa pinjam uang di BRI. Pakai uang mana? Uangnya Pak Teten, 280 triliun. Bunganya kecil. Itu ya. Nah ini saya sampaikan. Dulu Ibu nggak dapat ini karena nggak ada izin. Itu maksudnya tujuan ada izin ya. Selamat ya. Kamu ke Ibu itu sesama perempuan kan, bisa saling ngerayu kan untuk kasih kredit ya. Kalau enggak nanti lapor sama Pak Menteri BUMN. Terima kasih Pak. Ya, selamat. Ibu namanya siapa? Elisa Pak. Elisa. Elisa ya. Usahanya apa Ibu Elisa? Saya jualan es boba Pak. Es boba. Beda produk dengan Ibu itu. Oh beda. Beda. Wah kalau sama mati saya nggak bisa marketing soalnya. Oke, omsetnya berapa? Sekitar 3 sampai 4 Pak. 3 sampai 4 juta per bulan. Iya. Ibu baru punya izin ini. Iya, Selama ini belum punya. Belum. Oke. Dengan adanya izin ini, apa yang ada dalam benak pikiran Ibu? Mungkin bisa kita mendapat pendampingan untuk mengembangkan usaha yang lebih baik. Iya. Pak Teten, Ibu ini butuh pendampingan. Nah ini kalau pendampingan Menteri Koperasi. Kalau Menteri Investasi bagian keluar izin. Kalau Menteri yang bagian kasih duit Menteri BUMN. Nah, jadi semua sudah bagi tugas ya. Mau kembangkan usaha nggak? Iya Pak, ke arah yang mungkin bisa buka franchise. Oke, mau buka franchise, pendampingan dulu ya. Iya. Dinas Koperasi Jatim tadi mana ya? Ibu itu. Ada Ibu itu ya. Baik. Bu, tolong ya. Pak Teten mohon maaf ini, karena kita moderator jadi langsung nih kelihatannya. Pak Wagub, sorry Pak Wagub ya. Tidak bermaksud menekan ini bukan. Ini langsung aja nih. Makasih ya. Iya, Pak. Oke, Bu. Iya, Pak. Namanya? Saya Rahma, Nur Rahmawati. Nur Rahmawati. Betul. Bisnis apa, Bu? Saya sekarang bisnis salad buah. Salad buah? Betul, Bapak. Ada contohnya? Ada di cabang Surabaya, Pak. Di mana? Ada di cabang Surabaya, tapi untuk saat ini saya tidak bawa. Jalan Surabaya? Iya. Kami pusat ada di Sidoarjo, cabang ada di Surabaya. Wali Kota Surabaya? Udah kenal sama Pak Wali Kota? Ini Pak Wali Kota nih. Coba lihat Pak Wali Kota ganteng itu. Itu sahabat saya. Pak Wali, tolong beli ya barang dagangannya Pak Wali ya. Terima kasih, Bapak. Tin, saya minta nanti dibawa pulang ya. Berapa omsetnya sekarang? Alhamdulillah sampai hari ini bisa mencapai 350 juta. Iya. Per bulan. $350 juta, profit berapa persen? 40%? 40% profit. Karena saya juga UMKM, pemain makanan juga. 340 juta kali 40%, itu 100 juta lebih. Ibu tahu gaji menteri berapa? Enggak tahu, Bapak. Enggak lebih dari 20 juta. Oh, iya. Gaji Pak Wali Kota itu paling tinggi 6 juta. Jadi ibu adalah bos daripada menteri dan wali kota. Amin. Mau apa lagi sekarang? Butuh modal kerja enggak? Ke depannya sih harapan saya cita-citanya pengen buka lagi di cabang Surabaya Barat. Jadi selama ini ibu belum punya izin? Belum, baru ini. Ngeri. Bisnis omset 340 juta per bulan 1 tahun berarti kurang lebih sekitar hampir 4 miliar. Kurang lebih? Kurang lebih 4. Belum punya izin? 3-4 setahun. Ibu senang nggak sekarang mendapat izin? Senang banget Bapak, saya merasa lebih pede. Lebih pede? Iya. Bu, ini izin usaha loh Bu, bukan izin untuk pacaran ya, mohon maaf. Matur suwun, Bu. Bapak, terima kasih. Ibu, mohon maaf namanya siapa? Nur Nabaia Pak, saya dari Jember. Jember? Usaha apa Bu? Saya usahanya punya rengginang terasi Bapak. Hah? Rengginang terasi. Rengginang terasi, terasi yang bikin sambal itu? Iya. Keripik? Iya, keripik rengginang itu Pak. Omsetnya berapa?
Ibu pendapatan berapa? Jual? 1 sampai 1,5 juta coba. Per bulan. Karena ini juga baru Bapak, karena di di Kecamatan Puger itu rata-rata adalah seorang perempuan nelayan Bapak. Oke, Ibu mau nggak penjualan Ibu setiap bulan minimal 5 juta? Mau nggak? Mau Bapak. Mau? Mau. Deputi promosi di sini mana? Ada siapa? Yang dari Kementerian Investasi. Pak Imam, Ibu jual per bulan bikin, nanti komunikasi sama deputi saya, dia akan beli 5 juta per bulan, nanti saya promosikan di Jakarta. Siap ya? Bapak, terima kasih. Itu, nanti. Jadi nanti di kantor saya akan taruh khusus, setiap orang datang saya kasih terasi. Jadi bukan lagi plakat, kita kasih terasi. Ya, selain rengginang. Oh, krepek. Selain rengginang terasi Bapak, ya, saya juga ada terasi siap saji Bapak. Oke, paten. Yeah. Paten ya. Yeah. Pak Imam, Bapak, langsung ya. Ada permintaan Bapak. Apa permintaan? Kalau bisa Bapak BUMN dan koperasi sekaligus Bapak datang ke Puger biar tahu bahwa perempuan pesisir nelayan itu hebat-hebat Bapak. Di Jember, Pak Menteri, kita harus pergi. Habis tahun baru ya? Iya Bapak, ditunggu ya Bapak. Pasti kami datang. Kalau Ibu paksa kami sekarang, kalau pulang bisa, kami punya istri bisa ribut semua. Karena kalau bisa, tahun baru. Bapak kalau bisa jadi investor juga ya Bapak. Bu, Ibu dulu kuliah alumni HMI kali ya, tukang lobby ya? Saya tidak kuliah Bapak, saya kuliahnya jadi pendidik PAUD Bapak, dan saya dari pendidik PAUD. Luar biasa mulia sekali. Oke, matur suwun ya Bu. Bapak, nanti modal kerja nanti kita tinjau lokasinya ya. Saya janji saya sama Pak Erik sama Pak Teten ya. Ya, ditunggu loh Bapak. Ibu senang nggak punya itu? Senang sekali Bapak, dan juga bisa membantu teman-teman UMKM di pesisir, perempuan nelayan pesisir. Wow. Semuanya punya UMKM tapi tidak punya izin. Wow. Dengan seperti ini saya bisa membantu mereka karena saya koordinator UMKM di sana Bapak. Bu, yang ajarin Ibu ngomong begini siapa? Saya sendiri Bapak, mumpung ketemu Bapak. Bukan Elvira, bukan Sampurna yang ngajarin Ibu? Bukan Bapak, karena mumpung ketemu dengan Bapak Menteri bertiga dan Bapak Wagub. Karena Menteri bertiga ini tukang olah, jadi kalau diolah rasanya kaget gitu kira-kira. Karena kita punya tujuan Bapak. Oh tujuan, gimana tujuannya? Ketika banyak ikan, banyak uang Bapak. Nggak ada ikan sarungnya melayang Bapak, digadekan. Matur suwun Bu. Jadi itu. Luar biasa Pak. Jangan-jangan UMKM lebih pintar daripada kita nih. Silakan Mbak, namanya siapa? Ani Rufaida. Ya. Ani. Usahanya apa Mbak Ani? Kedai makanan dan minuman Pak. Makanan dan minuman. Khususnya di puding, buah sama salad. Omsetnya berapa sekarang? Sekarang kurang lebihnya 1.500.000. Udah berapa mulai usaha? Berapa lama? 4 tahun. 4 tahun? Masih 4 tahun. Kenapa lambat omsetnya naik? Pasarnya atau bagaimana? Modalnya juga. Modalnya juga? Iya. Kamu butuh modal berapa sih? Kalau saat ini kan lagi rame-ramenya hampers untuk Natal dan Tahun Baru, kurang lebihnya ya 5 sampai 6 juta Pak. 5 sampai 6 juta. Bupati Gresik mana Bupati Gresik? Bupati Gresik bantu modal kerja ya. Langsung ya, ini Bupati Gresik. Ini enaknya kalau jadi menteri punya adik-adik banyak begitu, main tunjuk aja gitu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya, makasih ya. Ya, sama-sama. Ibu-ibu semua makasih banyak ya. Pak, terima kasih. Luar biasa, saya senang sekali hari ini. Memang kita ini dijajah sama wanita-wanita. Bu, makasih ya. Makasih banyak ya. Jadi dapat 25 juta dari Menteri BUMN sama Menteri Investasi. Nanti pasarnya yang menjadi marketing adalah BRI. Kalau BRI nggak kasih jualan, Ibu lapor. Nanti kita atur Ibu yang baik itu, ya. Oke. Makasih banyak, ya. Oke.
Baik, terima kasih Pak Bahlil untuk tetap berada di tempat. Dan kepada seluruh pelaku UMK perwakilan mitra dipersilakan untuk kembali ke tempat, untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Dan selanjutnya pemberian penghargaan kepada Direksi Mitra Kementerian Investasi BKPM. Dengan hormat, baik, dengan hormat kami mengundang dari Bank BRI, Ibu Triswahyu Herlina, dari Sampurna, Ibu Elvira Lianita, dari Grab, Bapak Rizky Kramadibrata, dari Gojek, Bapak Gautama Adi Kusuma, dari Tokopedia, Bapak Hilmi Adrianto. Baik, kami mohon untuk pemberian penghargaan kepada Direksi Mitra Kementerian Investasi BKPM. Mari kita foto bersama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bapak Bahlil Lahadalia, mohon kesediaan waktunya untuk tetap di atas panggung. Dan kepada seluruh direksi mitra dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur. Dengan hormat kami mengundang Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak, Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ibu Ika Puspitasari, Bupati Gresik Bapak Fandi Ahmad Yani, Bupati Bangkalan Bapak Abdul Latif Amin Imron, Bupati Mojokerto Ibu Ikvina Fahmawati, dan Rektor Institut Teknologi 10 November Profesor Dr. Insinyur Muhammad Asyari. Luar biasa, pemberian penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur diberikan langsung oleh Bapak Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi Kepala BKPM. Baik, mari kita melakukan foto bersama. Baik, selanjutnya plakat diberikan kepada Wali Kota Surabaya. Dan Wali Kota Mojokerto Ibu Ika Puspitasari sudah mendapatkan plakat. Baik, mari kita melakukan foto bersama. Ya, dari Bupati Gresik Bapak Fandi Ahmad Yani sudah diserahkan plakat. Luar biasa. Dan selanjutnya foto bersama dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Terima kasih kepada Kepala Daerah dan juga Rektor ITS untuk kembali ke tempat. Baik, kita undang bersama-sama Menteri BUMN dan juga Menteri Koperasi dan UKM.
untuk mengikuti sesi foto bersama dengan Kepala Daerah dan juga Rektor ITS. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih. Kami mohon kepada Pak Bahlil untuk tetap berada di tempat atau di atas panggung. Dan kami mohon untuk Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM serta Kepala Daerah dan juga Rektor ITS untuk kembali ke tempat. Dan acara selanjutnya kini saatnya kita menyimak arahan Menteri Investasi Kepala BKPM kepada Bapak Bahlil Lahadalia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri UKM Koperasi, Pak Teten yang juga adalah abang saya, mentor saya di pemerintah. Makasih Pak Teten kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati seorang pengusaha nasional yang mendunia, yang oleh karena kecintaannya kepada Ibu Pertiwi kembali ke Republik untuk menjadi Menteri BUMN, yaitu Bang Erick Thohir. Ini orang udah pengusaha di luar negeri, udah pemilik klub bola Inter Milan, mau kembali ke Indonesia jadi Menteri BUMN, tapi juga mau ikut untuk membesarkan UMKM. Ini adalah kecintaan Pak Erick kepada UMKM. Pak Wagub yang saya hormati, saudara saya Pak Emil, dan seluruh Bupati, Wali Kota, Ibu Bupati, ada Pak Bupati, Pak Wali, ini sahabat-sahabat saya Pak Erick. Ini ada yang dari HIPMI, ada yang dari HMI, kalau enggak dari KNPI. Republik ini memang dunia-dunia beginilah. Bapak Ibu pejabat eselon 1 dari 3 kementerian dan seluruh tim dari kementerian, khusus untuk mitra dari Kementerian Investasi, ada Gojek, Grab, Sampurna, kemudian apa lagi nih? Tokopedia, BRI, jangan salah-salah kita. Pak Rektor ITS yang saya muliakan. Pak Rektor ini dulu Rektor Universitas Telkom. Saya waktu masih menjadi Ketua Umum HIPMI sempat kita berjumpa. Bapak Ibu Kepala Dinas dan seluruh peserta UMKM yang hadir pada hari ini yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya kita hadir di tempat ini, sekalipun di era pandemi Covid, kita untuk sharing, untuk pembagian NIB, nomor induk berusaha. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kaum wanita. Saya ingin menceritakan sedikit, ada seorang ibu tangguh, karena ini kan perempuan semua. Saya menceritakan sedikit, ada seorang ibu tangguh. Ibu ini mempunyai 8 orang anak. Kerja ibu ini hanya pembantu rumah tangga. Dan kerjanya setelah sholat subuh itu bikin kue. Bikin kue, kemudian hasil kue yang dibuat dikasih anaknya untuk menjual pasca setelah sholat subuh. Ibu ini tukang cuci di rumah orang. Satu hari setelah dia bangun subuh, habis bikin kue, pulangnya sore hari. Bahkan anak-anaknya pulang sekolah nggak ketemu dengan sang ibu. Proses berjalan dan suami dari ibu itu hanyalah seorang buruh bangunan, kuli kasar, kerjanya gajinya 7.500 per hari. Ibu itu tidak pernah bersungut tentang perjuangannya.
Dan anaknya dari 8 orang itu alhamdulillah selesai kuliah, ada yang S1, ada yang S2. Dan salah satu dari anak yang ibu itu adalah kemudian menjadi Menteri Investasi. Ibu yang saya ceritakan itulah ibu saya. Saya spesial karena ini ibu-ibu semua, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Kenapa ini saya ungkapkan? Bapak Ibu semua, menjadi UMKM itu bukan pekerjaan yang hina. Menjadi UMKM itu adalah sesuatu yang mulia. Dan karena itu, menurut saya, UMKM harus negara hadir dalam memberikan kemudahan-kemudahan baik dari sisi regulasi, asistensi maupun pembiayaan. Bapak Presiden lewat perintahnya kepada kami untuk bagaimana mempercepat dan memperpendek birokrasi. Bapak Presiden Jokowi juga adalah keluarga dari UMKM. Perintahnya jelas, agar seluruh izin jangan dipersulit, jangan dikena biaya. Maka itu di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 90 di situ jelas sekali bahwa untuk investasi yang modalnya 10 miliar ke bawah tidak boleh perusahaan asing masuk. Itu semuanya hanya untuk UMKM. Kita berikan aplaus untuk UMKM. Yang kedua Bapak Ibu semua, tadi Pak Teten sama Pak Erik sudah menyampaikan UMKM ini tulang punggung ekonomi nasional kita. Tulang punggung perekonomian nasional kita. Dan UMKM di Jawa Timur ini salah satu UMKM terbesar di Republik Indonesia yang paling produktif. Ini jujur, di saat saya masih jadi Ketua Umum HIPMI, waktu itu gubernurnya Pak Dekaro mempresentasikan investasi UMKM di Jawa Timur lebih dari 300 triliun. Dan sekarang di bawah pimpinan Ibu Kofifa dan Mas Emil, laporan dari Kepala DPMP-TSP kepada saya itu sudah mencapai 430 triliun untuk investasi UMKM. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu semua, saya juga ingin menyampaikan bahwa jangan pesimis kalau menjadi UMKM. Menjadi UMKM itu bukan berarti tidak mungkin jadi konglomerat. Saya pernah menjadi pengusaha dari UMKM. Omset saya cuma 60 juta. Bekerja dari daerah, dari kecamatan, dari kabupaten. Habis itu masuk di provinsi, baru masuk ke pusat. Satu kunci keberhasilan bagi UMKM: jangan gampang menyerah dan kerja terus kalau gagal. Pengusaha yang hebat itulah pengusaha yang dari bawah naik, jatuh, bangkit lagi. Jadi judulnya jatuh bangun. Itulah UMKM yang handal. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ragu. Nah sekarang dengan undang-undang yang baru, dengan mendapat NIB, ini Bapak Ibu sudah bisa meminjam uang di bank. Kenapa kredit lending yang tadi Pak Teten mengatakan itu cuma 19%? UMKM kita itu 64 juta. 99,7% dari total usaha perusahaan itu di UMKM. Pak Teten tadi mengatakan 97% lapangan pekerjaan disiapkan oleh UMKM. Total lapangan pekerjaan kita 131 juta. UMKM itu 120 juta. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Teten. Pertumbuhan ekonomi nasional kita sumbangsinya 60% oleh UMKM. Jadi yang telah teruji, yang menjaga benteng ekonomi Republik Indonesia dari sejak reformasi maupun sekarang, yaitu UMKM. Karena itu UMKM menjadi sesuatu yang berarti bagi bangsa kita. Bapak Ibu semua, pandemi Covid sekarang, tahun 98 tadi Pak Teten sudah sampaikan terjadi krisis. Krisis ekonomi waktu itu tahun 98 krisis ekonomi kita itu defisit 13%. Inflasi kita 88%. Cadangan devisa kita 17 miliar US dollar. Di saat itu saya masih mahasiswa. Hampir semua pengusaha-pengusaha besar itu mempilotkan diri atau melarikan diri. Makanya banyak kredit macet.
Tetapi yang menjadi benteng pertahanan ekonomi waktu itu adalah UMKM, survive mereka. Dan kreditnya, NPL-nya di bawah 2%. Ini UMKM. Nah sekarang terjadi lagi ketika pandemi COVID-19. Tetapi Bapak Ibu semua, UMKM tidak bisa kita biarkan sendiri. Bahwa Presiden telah memerintahkan agar UMKM didorong. Maka kami, Pak Menteri BUMN, Pak Teten sama saya, itu kolaborasi. Saya adalah bagian membuat izinnya cepat. Pak Teten adalah bagaimana mengasistensi agar mereka punya packaging, kemudian rantai pasok ekonominya bisa ekspor. Kemudian Pak Erik adalah bagaimana pembinaan dari modal kerjanya. 3 ini yang kami lakukan. Dan dalam sejarah Indonesia sejak pasca reformasi belum ada 3 menteri yang kompak seperti kami 3 ini untuk mengurus UMKM. Baru kali ini. Bapak Ibu semua, sekarang sudah pada masuk fase baru. Tidak bisa lagi kita membiarkan investasi besar. Di Kementerian Investasi ini kan orang mempersepsikan selalu mengurus investasi yang besar-besar. Perintah Bapak Presiden, jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar. Jangan hanya mengurus asing. Jangan hanya mengurus konglomerat. Tapi juga urus UMKM. Itu perintah Bapak Presiden. Karena itu Bapak Ibu semua, mulai tahun 2020, setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib hukumnya untuk bekerja sama dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah. Bukan lagi bekerja sama dengan pengusaha yang ada di Jakarta terus. Contoh di Gresik, ada pembangunan smelter Freeport. Kemarin Ibu Gubernur sudah ngomong sama saya, sama Pak Erik, sama Dirut Freeport. Jadi kami sudah membuat kebijakan untuk kontraktor lokalnya harus memakai pengusaha Gresik yang ada di Surabaya. Tidak boleh lagi pengusaha Jawa Timur yang dari Jakarta. Karena kalau tidak yang kaya, lu lagi. Kita pingin pemerataan pembangunan. Kita pingin orang daerah untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh orang daerah menjadi penonton di balik kekayaan di daerahnya sendiri. Ini tuh Pak Bupati. Jadi UMKM-nya pakai dari sana. Itu saya sudah bicara dengan Pak Tony Wenas. Udah kita sepakati. Ini adalah berbagai contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Kolaborasi ini sangat penting. Di zaman dulu kita masuk pada zaman kompetisi. Tapi di zaman sekarang tidak bisa kalau cuma hanya kompetisi. Kompetisi harus disertai dengan kolaborasi. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita kompak Bapak Ibu semua, maka pertumbuhan ekonomi nasional kita ke depan akan semakin baik. Kenapa di dunia pandemi COVID terjadi, pertumbuhan ekonomi yang lain itu turun besar sekali, terutama beberapa negara di Eropa. Di Indonesia, sejak kuartal kedua pada 2021, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 7,07%. Di kuartal ketiga ketika kita PPKM level 4, kita masih tumbuh 3,5%. Maka saya yakin di kuartal keempat, insya Allah, kalau mampu kita kendalikan COVID, pertumbuhan ekonomi kita insya Allah akan mencapai 5% pada akhir 2021. Inilah mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semua, jadi tidak perlu berkecil hati. Pak Teten akan mengucurkan dengan 280 triliunnya. Pak Erik juga akan membangun kolaborasi rantai pasok dengan BUMN dengan program padinya. Dan kami selalu siap untuk bagaimana membuat izinnya lebih mudah. Bapak Ibu semua, ketika saya ditelepon oleh Bupati Banyuwangi, istrinya Mas Anas, agar kalau bisa OSS jangan memakai email, tapi cukup pakai nomor KTP. Sekarang sudah pakai nomor KTP ya Tina ya, untuk perorangan dan UMK. Sekarang juga sudah pakai handphone. Jadi sudah bisa itu sekarang. Jadi bisa sambil cangkul atau sambil jualan, bisa Bapak Ibu semua pakai handphone untuk mengurus OSS. Semua kita lakukan itu karena keberpihakan pemerintah
untuk membangun UMKM di seluruh pelosok Nusantara dari Aceh sampai Papua. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Rektor, Pak Wagub, luar biasa sekali. Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Wali, ini sahabat-sahabat saya masih anak muda. Saya punya keyakinan ke depan. Indonesia kalau dibangun dan pemimpinnya anak-anak muda atau orang yang mempunyai pemikiran muda yang visioner, saya yakin Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negara yang akan disegani di seluruh dunia. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia atas arahannya. Baik, dengan berakhirnya arahan dari Menteri Investasi Kepala BKPM, mohon berkenan Bapak Bahlil Lahadalia, Bapak Erick Thohir, Bapak Teten Masduki, dan Bapak Emil Elistianto Dardak untuk menuju ruangan konferensi pers. Kami silahkan. Para peserta, kami mohon untuk tetap berada di ruangan acara karena sesaat lagi akan ada pelaksanaan bagi-bagi hadiah atau door prize.
Tes. Terima kasih yang saya hormati Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, yang saya hormati Pak Erik dan Pak Wagub, sahabat saya, saudara saya, Kang Emil, teman-teman media semua yang saya hormati. Hari ini kami melakukan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Perintah Undang-Undang Cipta Kerja untuk perizinan berusaha lewat OSS, khusus untuk UMK. Hari ini adalah daerah kedua setelah Jawa Barat kemarin. Dan kami melakukan bersama-sama terus dengan pemerintah daerah dan Menteri Koperasi dan Menteri BUMN. Tujuannya satu, bagaimana UMKM ini kita jadikan suatu instrumen ekonomi yang kuat. Caranya adalah kolaborasi. Tadi saya pikir sudah saya sampaikan tentang bagaimana sekarang OSS itu via handphone aja udah bisa sekarang. Untuk UMK ya, dan tanpa bayar. Tidak ada bayar sertifikat halal atau SNI, karena semua ditanggung oleh negara. Itu sebagai pengantar dari saya persilakan kepada Pak Erik duluan untuk menyampaikan. Saya ini kan bagian koordinator bicara-bicara aja. Nanti terakhir baru kita selesaikan. Silakan Pak Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Bahlil tepat sekali bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang sangat amat positif. Di mana di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada dua hal yang sangat penting. Satu, pembukaan lapangan kerja dan juga keberpihakan kepada UMKM. Jadi sangat sayang kalau tadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diluncurkan oleh Bapak Presiden mendapat dukungan banyak pihak harus direview lagi. Tetapi tentu apapun itu adalah hal yang lumrah. Nah, hari ini kita membuktikan bersama Pak Bahlil, Pak Teten, ketika memberikan sesuatu yang selama ini menjadi justru ganjalan. Apa? Satu, banyak data UMKM dan juga dalam mengurus tadi perizinan sangat amat sulit. Ini hadir karena Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana Pak Bahlil sudah membuat tadi sistem online. Sehingga tadi yang kita bisa lihat, contoh ada 7 perwakilan daripada pengusaha UMKM bisa tercerminkan secara jelas. Siapa mereka, usahanya apa, butuhannya apa. Nah karena itu kami tentu dari Kementerian BUMN yang tupoksinya jelas di pembiayaan, makanya kita mendorong semua BUMN, terutama di perbankan, harus pro UMKM seperti yang ditargetkan Bapak Presiden untuk mencapai 30%. Dan kami juga sesuai dengan diskusi dengan Pak Teten, bagaimana pengadaan BUMN pun harus pro UMKM. Terima kasih. Baik Pak Erik, terima kasih atas penjelasannya. Saya persilakan kepada senior kami, abang kami Pak Teten, Menteri Koperasi. Saya sama Pak Erik ini hanya mendampingi Menteri Koperasi. Jadi yang punya gawe ini sebenarnya Menteri Koperasi. Silakan Pak Teten. Ya Pak Bahlil, terima kasih. Jadi selama ini banyak usaha kecil dan mikro yang tidak bisa mengakses perbankan, tidak bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar karena mereka tidak memiliki badan hukum. Sejauh ini sulit sekali mengurus badan hukum itu. Ya. Nah sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja yang mikro dan kecil itu punya 2 pilihan. Bisa bikin PT perorangan dengan mudah, ya, tidak harus punya store modal, tapi juga bisa hanya cukup punya nomor induk berusaha. Nah ini udah informal. Nah dengan begitu kita harapkan setelah mereka memiliki NIB, mereka bisa melakukan kontrak-kontrak bisnis dengan korporasi. Mereka juga bisa dengan mudah mengakses pembiayaan ke pembiayaan formal. Mereka juga bisa mendapatkan kemudahan untuk dapat izin edar. Karena 54% UMKM itu di sektor makanan minuman. Sangat penting izin edar itu untuk membesarkan usaha mereka. Termasuk juga sertifikasi halal. Nah hari ini kita bertiga ingin ada akselerasi, ada percepatan supaya UMK, mikro dan kecil ini bisa segera mendapatkan NIB. Terima kasih.
Baik, terima kasih penjelasan dari Pak Teten. Mungkin karena ini daerah Jawa Timur, tidak afdol kalau tidak kita mendengar tausiah sedikit tentang UMKM dari Pak Wagub. Silakan Pak Wagub. Mohon izin singkat saja, ada mungkin 3 hal saja. Pertama, kami mengawali dengan terima kasih kepada Bapak Menteri Investasi, Menteri BUMN, dan Menteri Koperasi. Kita dengar riuh semangat yang ada di dalam. Tadi disampaikan yang namanya buka usaha, itu perlu semangat karena tantangannya nggak mudah. Nah, acara seperti ini yang dihadiri langsung beliau, ini bukan sekedar seremonial, tapi membangkitkan semangat kita untuk bisa bergeliat kembali setelah pandemi. Jadi kami haturkan terima kasih yang pertama. Yang kedua tentunya kami juga berterima kasih karena dengan adanya izin yang dipermudah seperti ini akan memungkinkan kami juga lebih mudah untuk mensinkronkan upaya program-program provinsi. Bagaimana provinsi programnya bisa kita sasar bareng-bareng dengan program-program yang ada di kementerian, yang ada di mitra-mitra berbasis NIB yang sudah diterbitkan. Nah, yang terakhir juga tentunya harapan kami bahwa di Jawa Timur ini dengan 57% perekonomian disumbang dari UMKM, tentunya apa yang dilakukan ini akan semakin meningkatkan potensi-potensi dan peluang-peluang yang dimiliki oleh masing-masing UMKM. Jadi kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan komitmen Ibu Gubernur senantiasa terus untuk bisa memberikan afirmasi dan juga memperlancar dan mengalokasikan juga anggaran kita untuk bisa berpihak kepada UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Tina. Baik, izin Pak Menteri, rekan-rekan media kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya, aman? Oke, baik. Sudah clear semua, terima kasih banyak Bapak Menteri, Baik, makasih ya. Pak Wagub, terima kasih banyak sudah berkenan memberikan keterangan pers.